Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberikan kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pembuatan video presentasi ini dapat berjalan dengan baik. Tak lupa, sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Latifatur Rahmah SHMM sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan yang kami hormati, rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dalam pembuatan video ini yang saya hormati. Kami dari kelompok 7 saham. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk membahas atau mempresentasikan perusahaan dari saham yang sudah kami beli. Untuk pembahasan yang pertama mengenai apa profil perusahaan ini. Untuk nama perusahaan ini bernama PT Bank Mandiri Persero Tbk. Bank Mandiri adalah salah satu bank terbesar di Indonesia dan beroperasi di berbagai sektor industri. Namun, penting untuk diingat bahwa bank pada dasarnya adalah lembaga keuangan yang melayani berbagai sektor ekonomi melalui berbagai produk dan layanan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu apa jenis industri atau sektor bisnisnya. Berikut ini adalah beberapa sektor industri yang terkait dengan Bank Mandiri. Yang pertama ada perbankan dan keuangan. Ini adalah sektor utama yang mencakup produk dan layanan perbankan seperti tabungan, deposito, kredit, dan layanan keuangan lainnya. Yang kedua ada perbankan syariah. Bank Mandiri juga memiliki unit bisnis perbankan syariah yang menawarkan produk dan layanan perbankan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, ada teknologi keuangan. Bank Mandiri terlibat dalam industri fintech dengan pengembangan layanan perbankan digital, pembayaran elektronik, dan inovasi teknologi keuangan. Selanjutnya ada perdagangan dan investasi. Bank Mandiri menyediakan layanan yang berkaitan dengan perdagangan saham, obligasi, dan manajemen investasi melalui unit bisnisnya. Selanjutnya ada asuransi. Bank Mandiri juga terlibat dalam industri asuransi melalui anak perusahaan yang menawarkan berbagai jenis produk asuransi. Pembahasan selanjutnya yaitu ada layanan treasury. Bank Mandiri terlibat dalam perdagangan valuta asing, manajemen risiko, dan layanan treasury lainnya yang mengandung berbagai sektor ekonomi. Selanjutnya ada layanan pembiayaan. Bank Mandiri juga menyediakan layanan pembiayaan untuk berbagai sektor industri seperti konstruksi, transportasi, dan lain sebagainya. Meskipun Bank Mandiri terlibat dalam berbagai sektor industri, fokus utamanya tetap pada perbankan dan layanan keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Mandiri adalah salah satu bank terbesar di Indonesia yang memiliki sejarah yang panjang. Berikut ini ada beberapa atau latar belakang dari Bank Mandiri. Pembahasannya itu bagaimana sejarah latar belakang perusahaan. Untuk sejarah singkatnya, Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari upaya rekonstruksi sektor perbankan di Indonesia setelah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Bank Mandiri dibentuk melalui penggabungan 4 bank milik pemerintah Indonesia, yakni Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Dengan penggabungan ini, Bank Mandiri menjadi bank terbesar di Indonesia pada saat itu.
Untuk status hukum, Bank Mandiri adalah bank perseroan terbatas yang sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Hal ini menjadikan salah satu bank milik negara terkemuka di Indonesia. Untuk perkembangan dan pertumbuhannya, sejak berdiri, Bank Mandiri telah mengalami pertumbuhan yang pesat dan menjadi salah satu pemain kunci dalam industri perbankan Indonesia. Bank Mandiri telah mengembangkan berbagai produk dan layanan perbankan untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya, termasuk perbankan konvensional dan syariah. Untuk transformasi digitalnya, seperti banyak bank modern, Bank Mandiri juga telah aktif dalam penerapan inovasi teknologi keuangan. Mereka telah mengembangkan layanan perbankan digital, aplikasi seluler, dan solusi perbankan online. Untuk dampak sosial dan keuangan, Bank Mandiri berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan memberikan layanan perbankan kepada sebagai sektor industri dan kelompok masyarakat. Selanjutnya, pengakuan dan penghargaan. Bank Mandiri telah menerima berbagai penghargaan dan pengakuan atas kontribusi dalam kualitas layanan perbankannya. Sejak didirikan, Bank Mandiri terus berkomitmen untuk melayani masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bank ini menjadi salah satu bank pilihan bagi banyak nasabah di Indonesia. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana kinerja keuangan perusahaan, PT Bank Mandiri Tbk memiliki kinerja keuangan yang sehat. Lalu, bagaimana pendapatan perusahaan selama beberapa tahun terakhir? Sejalan dengan strategi bisnis yang konsisten pada segmen potensial dan proses optimalisasi digital perseroan yang matang, PT Bank Mandiri Persero Tbk berhasil membukukan kinerja keuangan yang positif sepanjang semester 1 2023. Hal ini tercermin dari perolehan laba bersih Bank Mandiri pada semester 1 2023 yang melesat 24,9% menjadi Rp25,23 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp20,2 triliun. Pertumbuhan laba bersih tersebut merupakan hasil dari strategi Bank Mandiri yang berfokus pada pendekatan ekosistem baik ekosistem bisnis maupun dari sisi pembiayaan maupun pendanaan. Kinerja Bank Mandiri dari tahun ke tahun semakin membaik, dapat dilihat dari laporan keuangan tahun 2010 hingga tahun 2022. Lalu, bagaimana pertumbuhan laba bersih perusahaan? PT Bank Mandiri Persero Tbk berhasil mencetak laba bersih senilai Rp41,2 triliun di sepanjang tahun 2022. Nilai itu tumbuh 46,89% dari posisi 2021 sebesar Rp28,0,2 triliun. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan kinerja yang solid ini tak terlepas dari kondisi makroekonomi yang membaik, lalu didukung oleh kebijakan strategis pemerintah dan regulator dalam menjaga stabilitas perekonomian. Pertumbuhan laba bersih tersebut turut ditopang oleh optimalisasi fungsi intermediasi perseroan yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Lalu, bagaimana hutang perusahaan? Per September 2018, utang Bank Mandiri sebesar Rp997 triliun. Lalu, apakah perusahaan menghasilkan arus kas positif? Tentu saja, PT Bank Mandiri Persero Tbk mencatat laba bersih naik 24,9% secara tahunan menjadi Rp25,23 triliun. Selain kinerja bisnis yang baik, hal ini tidak terlepas dari perusahaan anak. Baik, soal yang ketiga yaitu bagaimana proses pertumbuhan perusahaan. Jawabannya adalah reksadana menjadi instrumen investasi yang populer di kalangan masyarakat, terutama dari kalangan milenial.
Reksadana saham merupakan jenis reksadana yang berpotensi memberikan keuntungan besar namun dengan tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan jenis reksadana lain. Oleh karena itu, kamu tidak boleh salah mengambil langkah ketika melakukan investasi di reksadana berbasis saham. Kabar baiknya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia kini mulai menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Tentunya, kondisi perekonomian yang mulai bangkit seperti sekarang ini akan berdampak positif bagi kinerja dan pertumbuhan reksadana berbasis saham. Bisa dikatakan bahwa saat ini reksadana berbasis saham memiliki prospek yang cukup baik di masa mendatang. Selanjutnya, poin pertanyaan pertama dari soal nomor 3 yaitu apa rencana ekspansi perusahaan? Rencana ekspansi perusahaan opportunity dalam negeri kan ada juga. Besaran jangka waktu target bisnis, kami memang serius memperdalam semua kemungkinan. Bisa jadi kami akan coba dengan ZV. Artinya kan bukan berarti harus dikuasai semua, tetapi lihat kemampuan kami juga. Poin kedua, itu bagaimana perusahaan menghadapi persaingan di industri ini. Jawabannya yaitu cara menghadapi kompetitor yang utama adalah dengan mengenali kompetitor dan target pasar, memahami dan mengendalikan situasi persaingan di bisnis, meningkatkan pelayanan dan kepekaan terhadap kebutuhan pelanggan, melakukan inovasi bisnis dan menerapkan strategi digital marketing. Poin ketiga yaitu apa tren pasar yang berdampak kepada perusahaan. Risiko investasi adalah kondisi di mana investor peluang mengalami kerugian akibat aktivitas investasi yang ia lakukan. Dengan kata lain, imbal hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Biasanya risiko sebuah dibanding lurus dengan imbal hasilnya. Soal nomor 4. Siapa manajemen perusahaan? Manajemen perusahaan di Mandiri Investasi Dana Usaha yaitu Baban Sudarman, salah satu direktur manajemen. Poin pertama, siapa CEO dan anggota tim eksekutif utama? Di Mandiri Investasi Dana Usaha ada beberapa anggota tim eksekutif seperti Aliadin Sauki yaitu direktur utama. Yang kedua ada Ari Budiman yaitu direktur pemasaran dan produk. Yang ketiga Kunlis Yaningsih yaitu direktur keuangan dan operasional. Poin kedua soalnya adalah apakah mereka memiliki rekam jejak yang kuat? Rekam jejak yang kuat di Mandiri Investasi Dana Usaha yaitu cari tahu secara lengkap profil pemilik rumah atau sejarah dari rumah tersebut. Bandingkan pula dari sisi harga, bangunan, lama berdiri, dan lain-lainnya. Ini guna berjaga-jaga agar kamu tak bermasalah ketika sudah berdiam diri di situ. Misalnya ternyata rumah tersebut adalah bekas seseorang koruptor atau kriminal lainnya. Atau ternyata tanah tempat rumah berdiri ialah tanah sengketa. Alih-alih ingin bahagia, hidupmu malah runyam. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana valuasi sahamnya. Bagaimana harga saham saat ini dibandingkan dengan nilai intrinstiknya. Diperoleh nilai intrinsik saham Bank Mandiri sebesar Rp1,368 DDM dan 1,324 FCFE. Berarti harga perdana saham Bank Mandiri sebesar Rp675 telah dinilai rendah. Hasil tersebut didukung oleh nilai price earning ratio dan price to book value saat IPO yang lebih rendah dari rata-rata industri dan fundamentalnya. Selanjutnya, apakah rasio harga ke laba PE atau rasio harga ke
bernilai buku PB wajar untuk menentukan apakah rasio harga ke laba PE atau rasio harga ke bernilai PB PT Bank Mandiri Persero Tbk dianggap wajar perlu dicocokkan dengan rasio sejenis perusahaan sejenis atau dengan rata-rata industri. Selain itu, aspek-aspek lain seperti prospek pertumbuhan, kinerja keuangan, dan kondisi pasar juga perlu dipertimbangkan. Bagaimana saham ini dibandingkan dengan saham pesaing? Performa bisnis dan keuangan yang tumbuh pesat membuat harga saham PT Bank Mandiri Persero Tbk ikut melesat panjang. Harga saham BMRI terus merangkak naik menuju level all-time high-nya di tahun 2022. Secara year to year, harga saham bank dengan aset terbesar di Indonesia ini naik nyaris 50% dan menjadi bank KBMI 4 dengan capital gain terbesar, mengalahkan pesaingnya seperti PT Bank Sentral Asia Tbk yang naik 22%, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan penguatan 19% dan PT Bank Negara Indonesia Tbk dengan apresiasi 44%. Pembahasan selanjutnya, apakah dividen dan kebijakan pengembalian nilai? Apakah perusahaan membayar dividen? Bank Mandiri hanya akan membayar dividen dari laba bersih berdasarkan hukum di Indonesia dan akan membayarkan dividen jika ada secara tunai dalam mata uang rupiah dan senantiasa menaati ketentuan yang berlaku di Bursa Efek dengan melakukan pembayaran secara tepat waktu. Bank Mandiri tidak memberikan pembatasan sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik. Berapa tingkat dividen yang dibayarkan perusahaan? Bank Mandiri memiliki kebijakan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham dengan tetap mempertahankan rasio pembayaran dividen sekitar 50% dari laba bersih setiap tahunnya, kecuali rapat umum pemegang saham menyatakan lain tergantung pada berbagai pertimbangan terkait kinerja tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, apakah perusahaan memiliki kebijakan pengembalian nilai kepada pemegang saham? Sesuai dengan prospektus saham perseroan, Bank Mandiri memiliki kebijakan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham. Selanjutnya, apakah Anda memahami strategi investasi Anda? Jawabannya sedikit tahu, karena strategi investasi banyak dibutuhkan oleh para pebisnis untuk memperoleh keuntungan banyak. Membeli banyak aset itu tidak menjamin seseorang mendapatkan keuntungan besar. Dalam hal ini, strateginya harus matang. Maka dari itu, sebagai investor pemula seperti saya memilih untuk berinvestasi reksadana sebagai alternatif dalam menitipkan modal awal yang masih minim. Juga untuk menghindari terjadinya risiko perhitungan yang tidak diinginkan. Apapun investasi yang kita lakukan, manajemen risiko penting untuk mencegah kerugian yang mendalam. Dengan memahami dan melakukan manajemen risiko, kita akan mendapatkan keuntungan yang baik dan mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Dan apakah Anda berencana untuk berinvestasi jangka panjang atau jangka pendek? Jawabannya dengan jangka pendek. Cara ini bisa memberikan keuntungan yang pasti, sehingga hampir tidak memiliki risiko. Walaupun keuntungan yang didapatkannya hanya sedikit, tapi ini cukup aman untuk investor pemula. Mungkin di kemudian hari bisa memilih jangka yang lebih lama atau panjang, tentunya dengan jangkauan saham yang lebih luas dan besar. Lalu, bagaimana Anda akan mengelola risiko dalam portofolio investasi Anda? Yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan risiko kerugian agar uang yang diinvestasikan tidak hilang. Yang pertama, pergunakan uang dingin, yaitu jangan pernah berinvestasi dengan mempergunakan uang dapur, apalagi berutang. Godaan untuk berinvestasi saham dari teman-teman
yang berhasil mendapatkan keuntungan memang sangat menggoda. Tapi percaya, saat mereka mengalami kerugian, pasti diam-diam saja. Pastikan kamu memiliki cash flow yang positif dan memiliki dana darurat sebelum memulai investasi. Dengan demikian, kamu nggak akan mudah terjebak dengan investasi yang salah. 2. Berinvestasi sejauh isi dompet. Yaitu, investasi tidak selalu menyehatkan, apalagi kalau dilakukan berlebihan dan menyita pikiran. Kalau kita sudah nggak bisa tidur karena investasi yang dilakukan, mengalami ketergantungan alias adiksi untuk trading, sebaiknya berhenti dahulu karena investasi sudah menjadi hal yang enggak sehat. Mungkin kamu sudah berinvestasi secara berlebihan, menggunakan utang, uang dapur, atau kebutuhan sehari-hari, atau kamu masih trader pemula yang berharap mendapatkan penghasilan dari trading dalam waktu dekat. Hal-hal inilah yang bisa membuatmu menjadi penjudi, bukan trader. Trading membutuhkan analisa fundamental, analisa teknikal, serta pengalaman yang membutuhkan waktu dan ketekunan. Jadi, supaya bisa tidur nyenyak, berinvestasilah sejauh isi dompet sesuai penghasilan kita dan berapa bisa kita sisihkan untuk berinvestasi. Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana risiko yang terkait dengan saham ini. Secara umum, investasi dalam saham reksadana memberikan risiko yang berkaitan dengan fluktuasi harga pasar saham. Dan apa risiko-risiko khusus yang perlu diperhatikan? Yang pertama ada risiko likuiditas. Ketika membuka reksadana, investor harus menyadari bahwa mereka mungkin tidak dapat menjual saham mereka dengan cepat. 2. Risiko pasar, yaitu harga saham di pasar dapat naik dan turun secara drastis dalam waktu yang singkat, terutama jika ada perubahan dalam perusahaan. 3. Risiko perusahaan, yaitu ada risiko yang berhubungan dengan kinerja perusahaan individual yang termasuk dalam portofolio saham reksadana. Jika perusahaan mengalami masalah, investor akan merasakan dampaknya. Lalu, bagaimana faktor eksternal seperti peraturan pemerintah dapat mempengaruhi saham ini? Faktor eksternal seperti peraturan pemerintah juga dapat mempengaruhi harga saham di pasar. Misalnya, jika pemerintah mengumumkan bahwa pajak akan meningkat atau akan memberlakukan aturan baru tentang investasi saham, hal ini dapat berdampak pada harga saham dan kinerja reksadana. Oleh karena itu, investor perlu selalu memperhatikan berita yang berkaitan dengan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi pasar saham. Selanjutnya, bagaimana rencana exit Anda? Jawabannya masih bingung, karena banyak kemungkinan terjadi apakah di merger dan akuisisi, atau dengan initial public offering, atau IPO, bahkan bisa saja nanti sahamnya dijual kembali. Jenis exit strategi ini dilakukan dengan menjual bisnis kepada perusahaan lain atau menggabungkan bisnis dengan perusahaan lain. Merger dan akuisisi bisa menjadi pilihan yang baik jika pemilik bisnis ingin mendapatkan keuntungan maksimal dan meningkatkan nilai bisnis. IPO adalah cara untuk menjual saham perusahaan ke publik. Jenis exit strategi ini cocok untuk perusahaan yang ingin memperoleh dana besar dan meningkatkan nilai valuasi perusahaan. Lalu, apakah Anda memiliki rencana untuk menjual saham jika harga mencapai target tertentu? Jawabannya iya. Seperti prinsip dasar di awal, jika harga naik, maka inilah waktu yang tepat untuk menjual saham dan mendapatkan keuntungan.
Harga saham sangat cepat naik dan turun. Terkadang ada investor yang tidak menjual saham saat harga sedang naik karena ingin menjualnya pada saat harga lebih naik lagi. Namun terkadang hal ini tidak terjadi, malah harga saham dapat mengalami penurunan. Jual saham ketika harga sedang naik dan beli kembali ketika harga mengalami penurunan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Warlan Septiansyah. Di sini saya akan menjawab poin nomor 10 dan 11. Nomor 10, apakah Anda telah melakukan riset independen? Dengan pertanyaan, apakah Anda telah membaca laporan keuangan perusahaan? Ya, saya membaca laporan keuangan untuk melihat perkembangan dari saham yang kami beli. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mencari pandangan dari analisis keuangan atau sumber-sumber terpercaya lainnya? Jawabannya, ya sejauh ini kami melihat perkembangan saham saja, namun sebelum membeli saham kami melakukan riset untuk mengetahui keunggulan dan resiko pembelian saham tersebut. Poin 11. Bagaimana saham ini cocok dengan tujuan dan toleransi resiko Anda? Dengan pertanyaan, apakah investasi ini sesuai dengan tujuan keuangan Anda? Ya, investasi ini sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko kami, karena harga saham yang tidak terlalu tinggi dan risikonya tidak terlalu besar. Pertanyaan selanjutnya, seberapa besar risiko yang Anda bersedia ambil? Pembelian saham memang selalu memiliki risiko, namun untuk pembelian saham yang tidak terlalu tinggi risikonya masih bisa kami ambil. Karena perkembangan saham bergantung juga pada kondisi pasar, kinerja perusahaan, dan industri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.